Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Markas Ngaji, ikhwah dan akhwat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersuah di salah satu majelis online di fanpage Markas Ngaji yang merupakan kajian rutin di setiap pekannya, dan terkhusus pada sesi kali ini atau kesempatan yang berbahagia ini yang insya Allah di setiap hari Selasa di pekan pertama dan pekan ketiga kita akan membahas ya materi-materi yang berkaitan dengan akhlak dan tazkiyatun nafs. Dan untuk sesi kita kali ini kita akan membahas atau sama-sama membaca dan mengkaji salah satu kitab atau karya salah seorang ulama dan pemikir Islam atau pemikir peradaban Islam, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau tuliskan atau beliau tuangkan di dalam karya atau salah satu karya fenomenal beliau di dalam kitab Al-Fawaid, di mana kita ketahui bersama para pemirsa dimanapun Anda berada rahimakumullahu jami'an bahwa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala merupakan salah satu ulama, ya, salah satu ulama yang dimana tersohor atau terkenal dengan karya-karya beliau yang sangat menyentuh hati-hati para pembacanya, ya, yang baik itu berkaitan dengan tazkiyatun nafs, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab. Padahal beliau merupakan ulama yang kompeten, ya, di segala bentuk disiplin ilmu, baik itu di dalam ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, akidah, bahkan merupakan ulama yang ahli di dalam bidang bahasa. Akan tetapi karena dalam karya-karya beliau, ya, tulisan-tulisan beliau yang beliau tuangkan di dalam karya-karyanya itu sangat menyentuh hati-hati para pembacanya, sehingga beliau terkenal dengan ulama yang memperhatikan, yang sangat memperhatikan, ya, berkait dengan tazkiyatun nafs ini. Dan salah satu karya-karya beliau itu adalah kitab Al-Fawaid, ya, kitab Al-Fawaid. Dan sebelum kita membaca atau masuk di dalam kitab ini, alangkah baiknya untuk kemudian kita membacakan secara singkat terkait dengan biografi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, rahimahullahu ta'ala. Pertama, nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zar'i Ad-Dimashqi, yang berkunia Abu Abdullah Syamsuddin, yang lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Para ulama sejarawan mengatakan bahwa beliau lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini dikarenakan karena bapak beliau merupakan penjaga atau qayyim, ya, penjaga salah satu sekolah lokal yang berada di kota Damaskus kala itu yang bernama Al-Jauziyah, sehingga beliau lebih familiar sampai hari ini dengan sebutan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 691 Hijriah, ya, di salah satu kota di Damaskus. Dan secara singkat, ya, bahwa beliau ini merupakan murid terdekat dari Imam Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu ta'ala. Sehingga pengaruh daripada guru
beliau ini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat kental ya terhadap Ibnul Qayyim, dan ini juga bisa didapatkan pada karya-karya beliau di mana banyak tempat ya beliau menukil dari perkataan sang guru yang mulia tersebut, yaitu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mengapa beliau Imam Ibnul Qayyim ini sangat kental atau ya, sangat terpengaruh ya, dengan guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Disebutkan bahwa menjelang akhir hayat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, beliau mengambil Ibnul Qayyim sang murid, lalu kemudian ya, mengurungnya di dalam sebuah tempat ya, di dalam sebuah kamar ya, dan dari situlah Ibnul Qayyim betul-betul ya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kemudian memaksimalkan menuntut ilmu daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau wafat pada malam Kamis ya, pada tahun 751 Hijriah. Lalu kemudian disalatkan pada keesokan harinya, yaitu beliau meninggal pada malam Kamis ya. Disebutkan pada tanggal 13 Rajab 751 Hijriah, dan disolatkan pada keesokan harinya setelah sholat zuhur di Masjid Jami di salah satu masjid jami di kota Damaskus tersebut. Di antara karya-karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, jemaah sekalian rahimakumullah, yang paling familiar di antaranya adalah Miftah Darus Sa'adah, kemudian Zad Al-Ma'ad ya, fi Hadi Khairul Ibad, kemudian Madarijus Salikin, kemudian Al-Jawab Al-Kafi atau yang dikenal dengan Ad-Da'u Wad-Dawa, dan beberapa karya-karya yang lainnya, dan juga kitab fenomenal ini yang kita akan baca bersama-sama, yaitu kitab Al-Fawaid. Adapun pujian-pujian ulama ya, berkenaan dengan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini, di antaranya adalah Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zar'i. Beliau mengatakan bahwa tidak ada di bawah langit ini orang yang memiliki keluasan ilmu seperti ilmu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Subhanallah. Karena beliau ya di samping kental dengan ilmu Al-Quran, ilmu tafsirnya, juga beliau merupakan ulama ya, pakar di dalam hadis, dan juga pada bidang atau disiplin ilmu yang lainnya. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, Syamsuddin Abu Abdullah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, syekh kita ya, adalah seorang faqih, ahli usul, mufassir, ahli nahwu, dan seorang yang arif dan bijaksana. Kemudian di antara pujian ulama yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mukhtasar, beliau mengatakan bahwasanya Ibnul Qayyim sangat memperhatikan matan hadis dan para perawinya. Beliau Az-Zahabi ini melihat dari sisi keilmuan beliau dalam bidang hadis. Beliau mengatakan bahwa Ibnul Qayyim sangat memperhatikan matan hadis dan para perawinya. Ia banyak menyebutkan diri dalam bidang fikih dan memiliki ide-ide yang cemerlang. Di samping itu, ia juga mahir dalam bidang nahwu dan usul. Kemudian salah satu pujian dari murid beliau, yaitu Imam Ibnu Katsir ya, yang memiliki kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, memuji gurunya yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan Ibnul Qayyim berpegang kepada dalil-dalil yang benar
mengamalkannya, tidak mengabaikan pendapat orang lain, berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak takut kepada siapapun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara singkat berkaitan dengan biografi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Lalu kemudian kita akan sama-sama masuk pada kitab yang mulia ini, dan insyaallah kita pada sesi ini akan membaca secara bersama buku yang mulia ini, ya. Beliau memberikan judul kitab Al-Fawaid, ya, kumpulan faidah-faidah yang beliau kemudian tuangkan di dalam karya beliau dengan bahasa yang sangat halus, ya, dengan konteks yang sangat menyentuh hati jiwa para pembacanya. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qaidah Jalilah. Beliau di dalam kitab ini memulai kitabnya dengan menyebutkan satu kaidah yang mulia, satu kaidah yang ditujukan kepada para pembaca untuk kemudian bisa mengamalkan kaidah yang mulia ini. Beliau mengatakan, "Idza aradta al-intifa'a bil Qur'an fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'ihi wa alqi sam'ak wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih." Beliau mengatakan bahwa jika engkau menginginkan manfaat yang sebanyak-banyaknya daripada Al-Quran, maka hadirkanlah hatimu ketika engkau membaca Al-Quran, begitupun ketika engkau mendengarkan Al-Quran. Wa alqi sam'ak. Beliau mengatakan, dan pasanglah pendengaranmu, telingamu dengan baik-baik, dan jadilah orang yang ditujukan, ya, wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Beliau mengatakan bahwa jadilah orang yang dijadikan objek bicara dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Al-Quran itu, kata beliau, hakikatnya ditujukan kepada engkau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, sedang dia menyaksikannya. Lalu beliau mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّ تَمَامَ التَّأْثِيرِ لَمَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤَثِّرٍ مُقْتَضٍ وَمَحَلِّ قَابِلٍ وَشَرْطٍ لِحُصُولِ الْأَثَرِ وَانْتِفَاعِ الْمَانِعِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran ini jika dibaca, dia akan memberi pengaruh, ya, yang akan meresap kepada hati-hati atau jiwa-jiwa para pembacanya. Jika ia memenuhi hal-hal berikut ini. Beliau menyebutkan paling tidak ada 3 hal yang kemudian bisa menjadikan pembaca Al-Quran itu, ya, bisa mengambil pengaruh atau manfaat yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Beliau mengatakan jika orang itu tunduk, ya, jika orang itu tunduk dan patuh secara total atas apa yang dia baca atau dia dengarkan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menerima apa adanya sebagai syarat untuk mendapat pengaruh, ya, mahallin qabilin wa syartin li husulil athar, dan intifa'il mani' alladhi yamna'u min, dan menolak segala sesuatu yang menjadi penghalangnya. Jadi beliau menyimpulkan dari ayat ini yang terdapat di dalam surah Qaf ayat 37 bahwa Al-Quran untuk mendapatkan pengaruh, ya,
di dalam jiwa-jiwa pembacanya paling tidak ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yaitu ketika kita membaca Al-Quran, kita harus betul-betul tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat yang kita bacakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menerima apa adanya sebagai syarat untuk mendapatkan pengaruh di dalam jiwa-jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah menolak segala sesuatu yang menjadi penghalang pengaruh tersebut masuk di dalam hati-hati kita. Lalu beliau mengatakan, laqad tadammanatil ayatu bayana dzalika kullihi biaujazi lafdhin wa abyanihi wa adallihi 'alal murad. Lalu beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ayat yang terdapat di dalam surah Qaf tersebut itu yang kita bacakan tadi tercakup ketiga hal tersebut di dalam ayat tersebut, di mana beliau mengatakan faqauluhu inna fi dzalika ladzikra isyaratun ila ma taqaddam min awwalis surah ila hahuna wa hadha huwa al-mu'aththir. Beliau katakan, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan. Ini ada isyarat ya bagi adanya sang pemberi pengaruh. Siapa pemberi pengaruh tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu liman kana lahu qalbun, ya. Bagi orang-orang yang mempunyai hati, maka beliau mengatakan fahadha huwal mahallul qabil wal muradu bihi al-qalbul hayy alladhi ya'qilu 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan firman-Nya bagi orang-orang yang mempunyai hati, maka beliau mengatakan menjelaskan ini ayat tersebut, potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang menerima apa adanya, ya, menerima apa adanya maksudnya adalah hati yang hidup, yang senantiasa berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, kama qala ta'ala in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya ay hayyal qalb. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-69 sampai 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Al-hayy al-qalbul hayy, yaitu orang-orang yang hidup hatinya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu aw alqas sam'a ay wajjaha sam'ahu wa asgha hassata sam'ihi ila ma yuqalu lahu wa hadha syartut ta'athuri bil kalam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala atau menggunakan pendengarannya, beliau mengatakan wajjaha sam'ahu wa asgha hassata sam'ihi, yaitu berarti memasang pendengarannya, memasang telinganya dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan kepadanya. Artinya betul-betul hatinya hadir, ya, betul-betul dia mendengarkan apa yang dia baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan syarat untuk kemudian menyerap, ya, pengaruh dari suatu perkataan secara umum dan secara khusus untuk kemudian menyerap pengaruh dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita bacakan itu. Wa qawluhu wa huwa syahid ay syahidul qalbi hadirun ghairu ghaib. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat wa huwa syahid, ya, wa huwa syahidun, sedangkan dia menyaksikannya. Sedangkan dia menyaksikannya. Beliau katakan ai syahidul qalbi hadirun ghairu ghaib. Beliau mengatakan bahwa hatinya hadir ketika membaca Al-Qur'an dan tidak kesana kemari, yaitu tidak melayang kemana-mana hatinya ketika membaca Al-Qur'an. Imam Ibnu Qutaybah beliau mengatakan di dalam tafsir Gharib Al-Quran, istama'a kitab Allah wa huwa syahidul qalbi wal fahm laysa bighafilin wala sahin
wa huwa isyaratun ilal mani' min husulit ta'thir wa huwa sahwul qalbi wa ghibatuhu an ta'aqquli ma yuqalu lahu wan nadhari fihi wa ta'ammulihi. Imam Ibnu Qutaybah mengatakan, maksud daripada mendengarkan kitab Allah Subhanahu wa taala adalah menghadirkan hatinya, lalu kemudian memahami ayat per ayat dari Al-Qur'an yang dia bacakan tersebut, dan bukan lalai, ya, bukan lalai. Dalam artian dia betul-betul ketika membaca Al-Qur'an, dia menghadirkan hatinya, dia betul-betul berusaha untuk memahami apa yang dia baca, lalu kemudian dia memasang pendengarannya, dan bukan sebaliknya, membaca Al-Quran namun pikirannya kemana-mana atau pikirannya lalai dari makna-makna yang terkandung dari ayat-ayat yang dia bacakan tersebut. Lalu beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, karena di antara faktor yang menghalangi munculnya itu adalah kelalaian dan keterlenaan hati untuk memikirkan apa yang dikatakan kepadanya, serta tidak memikirkan dan merenungkannya. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, فَإِذَا حَصَلَ الْمُؤَثِّرُ وَهُوَ الْقُرْآنِ وَالْمَحَلُّ الْقَابِلُ وَهُوَ الْقَلْبُ الْحَيِّ وَوُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْإِصْغَاءُ وَانْتَفَى الْمَانِعُ وَهُوَ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ وَذُهُولُهُ عَنْ مَعْنَى الْخِطَابِ وَانْصِرَافُهُ عَنْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرٍ حَصَلَ الْأَثَرُ وَهُوَ الْإِنْتِفَاعُ وَالتَّذَكُّرُ. Beliau mengatakan, jika ada yang memberikan pengaruh, maka kita harus menerimanya dengan apa adanya, yaitu ayat-ayat yang kita bacakan dari Al-Quran. Namun beliau mengatakan, namun syarat-syarat penerimaan pengaruh itu harus terpenuhi, ya. Yaitu dengan apa? Beliau mengatakan al-isgha, wa huwa al-isgha wa antafal mani'u wa huwa ishtighalul qalb wa dhuhulu an ma'nil khitab. Syarat-syarat untuk kemudian kita bisa mendapatkan pengaruh dari ayat-ayat yang kita bacakan dari Al-Quran itu, jemaah sekalian rahimakumullah, adalah pertama, mendengarkannya dan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penghalangnya, yaitu sikap lalai dan terlena. Lalu kemudian mengatakan bahwa jika syarat ini terpenuhi, ya, maka pengaruh atau tujuan yang kita ingin capai daripada membaca Al-Quran itu akan terwujudkan, yaitu bagaimana kita mampu mengambil manfaat dari Al-Quran sebesar-besarnya, lalu kemudian kita bertafakkur, ya, bagaimana kita mentadabburi, ya, ayat-ayat yang kita bacakan tersebut, lalu bagaimana kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa Markas Ngaji dimanapun Anda berada, beliau mengatakan, فَإِنْ قِيلْ إِذَا كَانَ التَّأْثِيرُ إِنَّمَا يَتِمُّ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ فَمَا وَجْهُ دُخُولِ أَدَاةِ أَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ وَاوِ الْجَمْعِ لَا مَوْضِعُ أَوْ الَّتِي هِيَ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala, para pemirsa sekalian, ya, menyebutkan bahwa sebagian orang mengatakan, mempermasalahkan kalimat atau kata au di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, jika dikatakan atau jika ada seseorang yang mengatakan, lalu mengapa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, au, di sini beliau menyebutkan permasalahan atau persoalan yang disampaikan oleh sebagian orang, au al-qasam'ah. Beliau mengatakan, ya, jikalau untuk mendapatkan pengaruh dari Al-Quran itu harus terpenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu menerima apa adanya dari apa yang kita baca, kemudian mendengarkan dengan seksama, lalu kemudian tidak melakukan hal-hal yang kemudian akan menjadi penghalang antara
diri kita dan pengaruh yang kita akan dapatkan dari Al-Quran tersebut. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala datang dengan kalimat au, ya, au al-qasam'ah. Padahal kita ketahui sendiri dari sisi bahasa, kata-kata au adalah untuk memilih satu dari dua pilihan. Ya, sementara kata-kata dan yaitu untuk menggabungkan dua pilihan, ya, dilaksanakan secara bersama-sama. Sementara au adalah dipilih dari salah satu dari keduanya. Maka beliau mengatakan qila hada su'alun jayyidu wal jawabu anhu ayyuqal khurrijal kalamu bi au bi i'tibari halil mukhatib al mad'u. Beliau mengatakan bahwa menjawabnya bahwa kata au di atas, ya, bahwa kata au di dalam ayat ini sesuai dengan keadaan orang yang diajak berbicara, ya. Karena di antara manusia ada yang hatinya hidup dan suci, ya. Jika dia bertafakkur dengan hatinya, menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya, ya, maka akal dan hatinya akan kemudian menegaskan, ya, tentang kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, bahwa Al-Quran itu di dalamnya semua berisi kebenaran, dan hatinya akan membenarkan apa yang diberitakan Al-Quran, ya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu menjadi cahaya yang menerangi fitrahnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebutkan sifat orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbik wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu, ya, dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan juga mengenai mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fi haqqihim Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, ya, sampai seterusnya di dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah zat pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, ya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada cahayanya bagi siapa yang dia kehendaki. Lalu beliau mengatakan fahada nurul fitrah ala nuril wahyi wa hadha halu sahibil qalbi hal hay al wa'i. Beliau mengatakan bahwa begitulah, ya, kedudukan cahaya fitrah atas cahaya wahyu, yang dimana demikian jugalah keadaan orang-orang yang hatinya selalu terjaga dan selalu hidup. Kesimpulannya para pemirsa Markas Ngaji rahimakumullah, beliau ingin menegaskan terkait dengan hati yang hidup, ya, hati yang senantiasa hadir ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin menegaskan kepada kita semua, menegaskan kepada para pembacanya, bahwa tidaklah seseorang membaca Al-Quran lalu kemudian dia menghadirkan hatinya kecuali dia akan mendapatkan pengaruh dari kandungan-kandungan ayat yang dia baca. Dan sebaliknya, ketika seseorang membaca Al-Quran akan tetapi hatinya lalai, ya, dari apa yang dia baca, maka tentu dia tidak akan mendapatkan manfaat, yaitu pengaruh di dalam hati-hatinya yang kemudian bisa, ya, meneranginya, ya, di dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ana rasa pertemuan kita sampai di sini insyaallah, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, melanjutkan membaca faidah, ya, mutiara-mutiara faidah dari kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan insyaallah di setiap hari Selasa di pekan pertama dan pekan ketiga biidznillah tabaraka wa taala kita akan mengkhususkan sesi ini untuk kemudian membaca, sama-sama mengkaji kitab tersebut, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik agar senantiasa diberikan hati-hati yang hadir, ya, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan daripada membaca Al-Qur'an atau apa yang kita inginkan dari bacaan Al-Qur'an kita adalah memberikan pengaruh di dalam hati-hati kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.